Jadi Bapak Ibu, saya sediakan bacaan ada dua ya untuk periode yang minggu ini. Satu dari Kelly James Clark tentang evolusi, lalu satu lagi dari Peter Enns tentang inspiration and incarnation ya. Terutama chapter yang saya ambil dari Peter Enns itu ada terkait dengan kitab Kejadian. Ya karena kalau bicara soal penciptaan ya, terus dilema dengan pemahaman evolusi, biasanya langsung yang langsung bersentuhan itu bagaimana terus memahami kejadian gitu ya. Makanya kombinasi bacaan yang saya berikan itu ke Bapak Ibu seperti itu. Nah, eh, bacaannya dari Kelly James Clark itu ya berisi tentang berbagai bukti-bukti yang memang biasa diajukan untuk evolusi. Ya, jadi ini chapter 6 judulnya Evidence and Evolution gitu ya. Jadi buat yang nggak terbiasa dengan bidang biologi ya, kenyataan bahwa untuk evolusi itu banyak sekali bukti-bukti yang sudah diajukan dan diterima di komunitas saintis itu kadang-kadang terasa mengejutkan begitu ya. Nah, terus di bagian ini Kelly James Clark memperinci beberapa bukti yang udah cukup umum ya, misalnya tentang fosil-fosil yang ada di lapisan tanah ya, misalnya ahli-ahli geologi begitu ya, bahwa fosil yang di lapisan tanah yang lebih muda itu lebih kompleks dibanding lapisan tanah yang lebih tua ya, hal semacam itu tuh memang udah biasa diamati begitu ya. Lalu juga ada eh, organisme yang transisi ya dari air ke darat, terus darat ke laut ya. Bu Tarisa misalnya di texting itu kembali menulis soal ikan paus gitu ya yang hidupnya di laut tapi dengan organ-organ kayak paru-paru gitu yang kayaknya kok cocok untuk hidup di darat gitu ya. Jangan-jangan itu saintis itu menduga itu hasil dari evolusi yang sangat perlahan begitu ya. Nah, lalu selain organisme transisi itu ada bagian yang ingin saya tunjukkan ya karena terkait dengan apa DNA ya. Jadi ini bukti yang paling mungkin bisa dibilang yang cukup mutakhir ya karena berkaitan langsung dengan genetika ya, dan kita bisa juga memahami kalau misalnya evolusi secara umum itu mempengaruhi spesies sehingga ada perubahan-perubahan bahkan perubahan fisiologi ya, perubahan badan, maka pasti itu juga terekam di genetikanya ya. eh, ada nggak bukti-bukti itu ya. Nah di halaman ini ya, halaman 94 dan 95 ini ya, ada satu bagian ini nih yang memberikan paragraf membahas tentang pseudogene ya. Pseudogene ini adalah deretan gen ya yang obsolete. Obsolete itu artinya dia berisi informasi ya, tetapi nggak terekspresi menjadi organ yang harusnya bisa muncul karena deretan gen itu. Ya misalnya ya, semua mamalia ya itu punya deretan gen yang akan membentuk reseptor penciuman ya, olfactory receptors. Ya, makanya kayak anjing penciumannya tajam sekali begitu ya, dan deretan gen itu tuh di manusia juga ada gitu. Tapi kenapa manusia nggak terus jadi anjing pelacak gitu ya? Nah, karena somehow pseudogene itu ya, deretan gen yang ada di manusia itu seolah-olah ada di situ, nggak bisa hilang dengan sempurna, tetapi nggak terekspresi lagi menjadi organ penciuman yang tajam kayak anjing pelacak karena proses evolusi. Tapi sebenarnya dulu di common ancestor-nya ada deretan gen itu karena kan sama-sama keluarga mamalia gitu ya, dan kebanyakan mamalia ada deretan gen itu gitu. Cuman di manusia nggak terekspresi lagi ya. Dan ini semacam kayak ada artefaknya ya bahkan di deretan gen kita bahwa proses evolusi itu seperti perubahan tapi nggak bisa turun mesin ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak deretan gen itu diedit kita buang gitu aja ya. Terus atau kalau mau evolusi jadi bentuk yang lain dicopas dari deretan genetika yang lain gitu ya, diselipin gitu ya. Nah zaman sekarang sih ada ya teknik-teknik itu karena saintis
menemukan caranya membuat mutasi yang terkontrol semacam itu ya. Bisa ada teknik CRISPR itu menggunting deretan DNA. Nah, tapi kalau evolusi itu terjadinya alamiah, ya bukan dengan gunting atau copas gitu ya, maka wajar juga kalau kita menemukan fenomena yang kayak gini. Jadi ada deretan gen yang ada di situ, tapi nggak muncul jadi organ tertentu, begitu ya, nggak terekspresi, begitu ya. Nah, jadi di bagian ini uh, Kelly James Clark itu bilang ya, uh, hampir 60% dari organ penciuman di manusia sama seperti binatang mamalia yang lain, tapi 60% itu di manusia itu pseudogene. Jadi penciuman kita makanya biasa-biasa aja gitu ya, nggak kayak anjing pelacak. Ya. Dan Kelly James Clark juga bikin komentar di sini ya, bahwa memang kan kita nggak bisa secara alami itu di dalam proses evolusi mengedit gennya itu ya. Dan ini nggak perlu terlalu mengagetkan karena ada penyakit-penyakit genetis, misalnya cystic fibrosis, itu yang terjadi karena ada deretan gen itu yang broken, ya, yang rusak, tetapi masih terus dibawa ya di dalam deretan genetik manusia, gitu ya. Cuman ada kerusakan di situ, terus itu jadi penyakit genetis, gitu ya. Misalnya cystic fibrosis yang dia sebut. Jadi proses berubah pelan-pelan itu bahkan juga terekam di gen kita, karena gen kita tuh ada yang nggak terekspresi jadi organ. Ya, itu salah satu bukti evolusi yang cukup mutakhir karena berkaitan dengan biologi molekuler, yaitu ilmu genetika. Ya. Nah, lalu yang lain lagi ditulis di halaman 95 nih, di bagian atas ini. Ya. Ini ada satu fenomena yang disebut dengan di sini Kelly Clark pakai istilah virus inserted sequences. Begitu ya. Jadi yang terjadi adalah kalau tubuh dari inang terinfeksi dengan virus ya, yang disebut retrovirus begitu ya, maka si virus itu menuliskan deretan gennya ke dalam gen inangnya itu yang terpapar itu. Ya, sehingga ada semacam signature-nya begitu ya, ada tanda tangannya. Sehingga yang pernah terpapar virus tertentu itu ada jejak retrovirusnya itu di deretan gennya, karena si virus itu bisa menginjek, menuliskan deretan gennya ke dalam deretan gen dari inangnya itu. Nah, masalahnya begitu terjadi evolusi, terus ada pohon spesies itu ya, lalu ada makhluk hidup dari spesies yang berbeda, ternyata di tempat tertentu dari deretan gennya ketemu jejak retrovirus yang sama. Ya, jadi dengan kata lain, dulu nenek moyangnya ya dari spesies itu pernah terpapar virus tertentu, lalu jejaknya tertinggal, cuma di dalam pohon evolusinya itu lantas nenek moyang itu berkembang jadi spesies yang berbeda. Sehingga di spesies yang berbeda yang modern ditemukan jejak retrovirus yang sama gitu di tempat tertentu. Ya, nah ini juga semacam indikasi ya yang dipakai saintis untuk bilang, nah ini tandanya nih bahwa proses evolusi itu benar terjadi, karena bahkan infeksi virus tertentu yang ada di common ancestor itu terekam ya di spesies yang berbeda. Ya, ini diskusi yang semacam ini muncul dari chapternya Kelly James Clark ya, makanya saya berikan juga chapternya untuk Bapak Ibu baca. Dan Kelly James Clark itu filsuf Kristiani. Ya, jadi dia bukan golongan ateis seperti Richard Dawkins ya, tetapi dia menunjukkan bahwa memang evolusi itu ada ya bukti-bukti saintifiknya yang dibicarakan, dan tidak mesti ya bertentangan dengan iman agama tertentu ya, dan buat dia tidak bertentangan dengan iman kekristenan ya. Tetapi memang bagaimana mengharmoniskannya itu bisa
ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya dan tidak semudah itu untuk dijelaskan begitu ya. Cuman Kelly James Clark itu berusaha memberikan gambaran bahwa tidak mesti evolusi itu bertentangan dengan keimanan, dan evolusi itu banyak tanda dan buktinya juga, banyak evidence-nya juga. Ya, itu bagian yang saya mau tunjukkan dari chapternya Kelly James Clark ya. Tentu pertanyaan berikutnya, lantas membaca kitab Kejadian gimana gitu ya. Nah kan dari perkenalan kita dengan sejarah Galileo, salah satu yang pelajaran yang kita ambil adalah jangan memaksakan tafsir yang literal di tempat yang sebenarnya tidak perlu pemaksaan pembacaannya literal di sana. Ya itu kan salah satu pelajaran yang sangat besar ya dari kasusnya Galileo. Nah, begitu kejadian itu kita soroti dengan cara yang berbeda dan tidak mesti literal, itu muncul banyak cara untuk membaca jadinya sebenarnya. Ya. Dan salah satu cara melakukan itu ya, itu yang disodorkan oleh Peter Enns di chapternya yang Bapak Ibu tersedia di G-Class itu ya, adalah dengan membandingkan kisah Kejadian dengan kisah-kisah lain yang sejamannya dari sejarah Timur Dekat kuno, Ancient Near East itu ya. Dan salah satu yang punya berbagai kemiripan tentang kisah penciptaan adalah kisah Enuma Elish. Ya, jadi makanya chapter itu tuh saya sediakan untuk Bapak Ibu baca. Nah, bukunya Peter Enns itu kebetulan sangat kontroversial. Ya, nanti saya tunjukkan juga ya bagian mana yang kontroversial. Dan membuat Peter Enns itu dikeluarkan dari Westminster Theological Seminary. Ya, kalau Bapak Ibu searching ya di Google, kisah itu juga masih ada dan bisa ditemukan sih. Ya, tapi karena bukunya kontroversi ya, dan kontroversi modern, justru mungkin jadi penting ya untuk Bapak Ibu baca. Jadi saya sediakan salah satu chapternya. Nah, ini saya coba tunjukkan ya bagian tertentu dari chapternya Peter Enns itu ya. Ini judul bukunya Inspiration dan Incarnation ya. Di halaman 26 ini ada perbandingan ya, antara kisah Enuma Elish, itu kisah penciptaan Babilonia kuno, dibandingkan dengan kisah Kejadian ya. Lalu yang berusaha diajukan oleh Peter Enns adalah kisah-kisah yang semacam itu tuh dimengerti di zamannya ya. Makanya punya genre yang sama, dan mungkin cara membacanya yang produktif adalah membandingkan antara kemiripan dan perbedaannya juga. Ya. Karena kalau misalnya kita dengar cerita si Kancil ya misalnya ya, maka kita mungkin ada padanan kisah-kisah tertentu ya di dalam budaya Indonesia ya, misalnya yang terpikir mungkin ada cerita keong mas atau apa gitu ya, yang kita langsung paham itu kisah-kisah yang sekeluarga ya, itu berbeda misalnya dengan Marvel Avengers gitu ya, itu kisah yang berbeda dari keluarga yang berbeda gitu ya, misalnya. Nah ini uh, gayanya Peter Enns itu di chapter ini tuh berusaha menunjukkan ya, ini ada loh kisah-kisah ya yang punya banyak kemiripan, tapi juga ada perbedaan yang signifikan dengan kisah yang ada di Alkitab. Gitu ya, karena cara bicara yang semacam itu tuh dimengerti di zamannya dan dipahami oleh masyarakatnya. Ya misalnya di halaman 26 ini ya, kisah Kejadian dan Enuma Elish, ini ada paralelnya, ada kesamaannya. Ya misalnya ada urutan hari-hari penciptaan ya. Perdebatan modern kan selalu berpusat kepada apakah satu hari itu 24 jam atau enggak ya, harafiah atau enggak ya. Tapi buat dunia kuno cerita semacam itu tuh biasa. Ya ada proses terjadinya alam semesta ini lewat beberapa hari begitu misalnya ya. Nah ini salah satu kesamaannya. Ya lalu ada kesamaan nomor 2 ini, bahwa kegelapan mendahului berbagai proses penciptaan. Ya lalu ada pembagian air ya, air di atas dan air di bawah gitu ya. Itu juga muncul ya di Enuma Elish. Karena
dewa-dewanya ya, dewa-dewa kayak Marduk, Tiamat ya, yang berperang di dalam kisah Enuma Elish itu dewa-dewa air semuanya gitu ya, menguasai perairan-perairan tertentu gitu ya. Lalu juga ada kemiripannya dicatat oleh Peter Enns adalah bahwa ada terang yang munculnya lebih dulu dari penciptaan matahari, bulan dan bintang. Gitu. Jadi ini kemiripan-kemiripan yang cukup menghasilkan hal yang spesial ya, karena kisah ini ada ya alurnya yang memang mirip gitu ya, yang kita biasanya nggak memperhatikan kalau kita nggak membandingkan dengan kisah-kisah sejamannya gitu ya. Nah, lalu tapi justru pembacaan itu ya jadi produktif kalau kita memperhatikan perbedaannya juga. Gitu ya. Ini yang diusulkan oleh Peter Enns juga ya. Di bagian paragraf yang ini ya Peter Enns bilang ya, salah satu perbedaan yang utama ya antara kisah Babilonia kuno itu dengan kisah Kejadian adalah kalau kisah penciptaan di Babilonia kuno itu ya, itu yang berperang itu Dewa Marduk melawan ini great great grandmother-nya yaitu Tiamat. Ya, jadi ini perang keluarga nih, saling berebut tahta antara Dewa Marduk sama Dewa Tiamat ya. Lalu alam semesta itu terciptanya gimana? Tiamat itu kalah perang di dalam pertempuran, badannya dibelah, lalu dari badan itulah keluar alam semesta. Gitu ya. Jadi ini kisah penciptaan yang berdarah-darah. Begitu ya, satu peperangan kosmik begitu antara dewa-dewa langit yang menguasai alam semesta ya. Nah, lalu setelah Marduk itu memperoleh kemenangan, maka Marduk itu menjadi penguasa Babilonia dan Raja Babel adalah keturunan Marduk. Begitu ya. Jadi dengan kata lain, kisah ini, kisah Enuma Elish itu sebenarnya salah satu agendanya ya adalah menegaskan kekuasaan Raja Babel atas alam semesta yang diraih dari peperangan kosmik berdarah gitu ya. Lalu di dalam kisah Enuma Elish ini juga ada hal lain yang muncul di situ. Manusia itu diciptakan apa? Untuk menjadi budaknya dewa-dewa ya, karena dewa-dewa ngatur bulan, bintang dan sebagainya itu capek gitu ya. Jadi diciptakanlah manusia supaya jadi asistennya atau budaknya dewa-dewa itu. Ya, sehingga di dalam cerita kosmik yang semacam itu, kalau Raja Babel adalah keturunan Dewa Marduk ya, dan manusia adalah budaknya dewa-dewa ya, maka manusia juga harus menjadi budak Raja Babel. Gitu ya. Jadi itu tuh cara bacanya Enuma Elish. Nah, terus Bapak Ibu baca kisah Kejadian ya, langsung terasa kontrasnya. Ya, penciptaan yang diungkapkan di Kejadian itu bukan peperangan berdarah, ya, melainkan Allah itu yang adalah Raja Damai, yang menciptakan dengan firman-Nya, menghembuskan dan maka jadilah, begitu ya, bukan lewat peperangan. Ya, lalu siapa manusia? Manusia itu bukan budak raja tertentu, melainkan manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, padahal kalau di kisah Enuma Elish, gambar dan rupa Allah itu siapa? Raja Babel ya, karena dialah gambar dan rupa Marduk. Begitu ya. Sehingga kelihatan sekali ya kisah Kejadian itu sebenarnya subversif. Ya, sebenarnya melawan kisah yang semacam Enuma Elish itu. Karena di dalam semesta yang digambarkan oleh Enuma Elish, manusia itu jadi budaknya Raja Babel. Di dalam kitab Kejadian, Allah Israel itu digambarkan sebagai menciptakan Adam, yaitu seluruh manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Gitu. Ya, jadi pembacaan kitab kuno itu ya jadi sangat produktif ketika kitab kuno itu memang dibandingkan dengan kisah yang sejamannya gitu. Karena kita jadi merasakan lagi konteks historical background itu muncul ya di dalam pembacaan kita. Dibanding misalnya kita paksa pakai sains modern untuk memaksakan pertanyaan-pertanyaan sains modern untuk baca Kejadian gitu misalnya. Nanti kita dapat berbagai pertanyaan yang mungkin
memang tidak berusaha dijawab oleh kitab Kejadian ya, karena itu dunia yang berbeda yang direspons oleh kitab Kejadian sebenarnya. Ya. Nah, ini tadi saya janji akan menunjukkan bagian dari yang kontroversi ya dari kitabnya Peter Enns ya. Kisah-kisah yang mirip di chapternya Peter Enns ini banyak ya. Selain Enuma Elish itu ada kisah banjir besar Gilgamesh. Ini mirip dengan kisah Nabi Nuh ya. Bahkan Peter Enns ini di chapternya mengutip sedikit ya dari kisah Gilgamesh ini ya. Terutama waktu banjirnya surut, terus yang naik kapal itu melepas burung ya untuk melihat apakah banjirnya sudah surut atau belum. Ini mirip sekali sama cerita Nabi Nuh begitu ya. Nah, tapi yang menjadi berbeda adalah di Gilgamesh si protagonisnya itu mengejar hidup yang kekal, pingin hidup yang kekal gitu ya. Sedangkan kisah-kisah di Kejadian, misalnya kalau kisah penciptaan Adam dan Hawa, yang dipermasalahkan adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi tampaknya buat komunitas Yahudi Israel yang penting itu memahami hikmat. Ya, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Makanya pergulatannya itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sedangkan kisah-kisah lain yang sejamannya perburuannya adalah soal perburuan hidup yang kekal gitu ya. Pingin tidak bisa mati begitu ya. Jadi ini problem kisah yang berbeda juga ya, dengan message yang berbeda itu muncul ya kalau kita baca dengan hati-hati. Nah, terus di sini juga ada kisah Hammurabi ya, hukum-hukum dengan kisah 10 hukum gitu ya. Nah, mungkin ini komentar ini menarik juga ya. Di sini halaman 34 ya, Peter Enns itu bilang, kita tuh suka memahami Musa itu turun dari Gunung Sinai dengan 2 tablet. Ya. Terus biasanya di dalam bayangan kisah sekolah minggu kita ya atau di gereja penjelasannya, kenapa 2 tablet? Karena sebagian dari hukum mungkin 1-4 atau 1-5 tertera di batu yang satu, sisanya di batu yang lain gitu ya. Itu kan kisah umum yang kita pahami ya. Tapi masalahnya adalah kenapa nggak batunya gede sekalian aja ya, atau ukirannya kecil atau apa ya, sehingga 1 batu aja cukup gitu ya. Nah, bukan itu masalahnya kata Peter Enns ya. Masalahnya adalah hukum itu ya diberikan itu menjadi tradisi. Kalau ada bangsa-bangsa yang berperang, lalu ada bangsa yang kalah ya, terus jadi bangsa vasal, bangsa jajahannya, lalu diberikan hukumnya. Sekarang kamu menjadi bangsa jajahannya ya, kamu harus mentaati hukum ini. Terus dikasih 2 kopi, 1 untuk bangsa yang menang, 1 untuk bangsa yang kalah. Jadi sebenarnya tradisinya tuh seperti itu ya. Nah, sekarang jadi kalau umat Israel diberikan dua tablet itu ya yang berisi hukum Tuhan, artinya sekarang adalah umat Israel itu hidup di dalam perlindungan dan kekuasaan Yahweh ini, di dalam kerajaannya gitu ya, sehingga orang Israel harus mematuhi hukum itu yang diberikan itu ya. Dan tradisinya adalah 2 tablet ya, 1 untuk yang menguasai kehidupan, 1 untuk yang harus taat gitu ya. Dan di tradisi itu memang tabletnya harus 2 begitu ya. Dan kita tuh nggak memahami itu, kita pikir ya tempatnya kurang untuk ditulis gitu ya kalau pakai tablet, makanya jadi perlu 2 tablet gitu ya. Bukan itu masalahnya gitu ya. Nah, kita baru bisa paham ya hal-hal itu kalau membandingkan ya dengan kisah dan tradisi yang sejamannya. Ya, jadi itu klaimnya Peter Enns lagi ya. Nah, yang bikin buku ini jadi kontroversi adalah bagian ini. Ya, bagian di mana secara teknis ya Bible scholars itu sering mengkategorikan kisah-kisah Alkitab yang demikian dengan kata myth ya, mitos gitu ya. Nah, tapi di sini Peter Enns tuh bilang ya, sebenarnya ini ya, saya bacainnya, it is important to understand however that not all historians of the ancient Near East use the word myth
simply a shorthand for untrue made up storybook. Ya, jadi sebenarnya ahli-ahli tulisan kuno ya, tulisan Timur Dekat kuno itu tidak memakai kata myth itu sebagai cerita bohong atau cerita yang dibuat-buat atau cerita kisah anak-anak atau apa ya. Justru kisah-kisah seperti Enuma Elish itu diyakini dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, karena sekarang semua orang di kerajaan Babel itu tahu bahwa harus tunduk pada Raja Babel, dan karena Raja Babel adalah gambar dan rupa Marduk gitu. Ya, sehingga itu tuh bukan cerita bohong, itu cerita yang mewarnai seluruh tujuan hidup manusia gitu sebenarnya, ya, kata Peter Enns ya. Jadi Peter Enns itu bilang a more generous way of defining myth is that it is an ancient, ini cara kuno, cara pramodern, cara pra-scientific untuk menjawab pertanyaan tentang asal muasal yang utama, the ultimate origins, ya, yaitu makna dari kehidupan, ya, kita ini berasal dari mana, kita ini siapa, dan apa tujuan hidup kita. Ya, jadi mitologi itu bukan cerita bohong, begitu ya. Sehingga memang kalau bicara soal teknis ya, genre kisah-kisah begitu ya. Di Alkitab itu kan genrenya banyak ya. Ada genre perumpamaan ya, orang Samaria yang baik ya. Ada genre sejarah ya, kisah kerajaan Daud dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kitab Kejadian itu genrenya apa? Nah, banyak yang kaum Injili berusaha bilang itu ya sejarah gitu ya. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan kisah-kisah sejamannya, jangan-jangan genrenya itu beda ya. Nah, memang yang jadi kontroversi adalah karena kata myth itu sendiri ya, kata mitos itu bermuatan ya. Dan selalu pandangan umum adalah itu jadi cerita bohong ya. Cerita yang nggak benar-benar terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya ya, kita di zaman modern juga punya mitos-mitos tertentu kok. Ya, kita masuk mall aja langsung menghadapi mitos modern kita bahwa kehidupan yang baik itu adalah seperti gambaran manekin yang ada di toko itu yang kita mau beli bajunya. Lihat saja begitu ya, dia kan gambarnya bagus dan baik begitu ya. Nah, itu mungkin mitologi kapitalisme modern itu yang kita yakini ya, dan menguasai seluruh purpose kehidupan kita ya. Dan kita tuh masuk ke tempel kita yang sekarang berupa mall yang modern itu setiap kali menyembah dan melihat ikon-ikon manekin itu sebagai patung-patung berhala kita sebenarnya. Cuman kita nggak bilang itu myth ya, karena itu terlalu pekat ya, ada di udara kita setiap hari itu kita hirup gitu ya. Nah, semacam itu juga di Ancient Near East ya, di dalam sejarah Timur Dekat kuno ya, dan historian itu memakai ya genre kisah yang semacam itu ya untuk melukiskan realitas itu sih. Nah, tapi memang buku itu ya, bukunya Peter Enns itu jadi sangat kontroversi ya, dan berakhirnya Peter Enns itu keluar sih dari Westminster Theological Seminary karena bukunya itu. Ya, tapi mudah-mudahan pembacaan itu ya, kalau Bapak Ibu ingin baca lagi silakan ya, bisa lihat lagi chapternya. Mudah-mudahan pembacaan itu memperkaya ya pola-pola biblika kita, sehingga kita itu ada alternatif-alternatif membaca yang nggak mesti langsung literal dari awal gitu ya, terutama kalau Bapak Ibu harus berinteraksi sama sains modern ya, kan permasalahan kita ada di situ ya. Nah, mungkin segitu aja dulu ya, waktu kita juga udah habis, udah injury time. Ada komentar, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada, atau ada Mungkin keresahan ya. dari saya sih Pak, Ya Bu. dengan membaca buku itu dan juga dengan banyak orang membaca begitu, kadang-kadang malah membuat meragukan Alkitab itu sendiri, bukan ya? Jadi seolah-olah berarti tuh benar tuh Alkitab itu bukan diilhami oleh Allah atau Roh Kudus, tapi dari kejadian-kejadian di zamannya begitu. Jadi begitu sih Pak, kalau waktu saya baca ya, wah ini jadi mirip-mirip begitu, seolah-olah jadi yang di Alkitab ini bukan firman Allah atau memang disadur dari cerita-cerita pada waktu itu, gitu sih Pak.
Ya, nah memang orang-orang yang memaksa Peter Enns keluar dari Westminster Theological Seminary itu punya pendapat seperti itu ya, takut itu mengancam ya. Nah tapi di chapter itu ya, kalau Bu Teti baca pelan-pelan ya, sebenarnya Peter Enns sih ini ya dengan sangat hati-hati itu bilang kita jangan terlalu cepat bilang bahwa cerita-cerita di Alkitab itu mengcopy dari yang sejamannya. Karena nggak pernah begitu. Ceritanya beda kok. Ya. Dan klaimnya, message-nya juga beda ya. Nah tapi bahwa bahasa itu dipahami oleh masyarakat sejamannya, itu bahkan John Calvin kan juga bilang gitu ya, bahwa Tuhan itu bicara itu mengakomodasi bahasa manusia. Karena kalau bicara dengan bahasa ilahi nanti nggak ada yang bisa paham kali. Buat apa pewahyuan gitu ya. Pakai bahasa ilahi nanti nggak ada yang bisa paham. Ya, makanya Alkitab juga penuh dengan antropomorfism ya, bahwa oh Allah digambarkan punya tangan ya. Allah digambarkan melakukan hal-hal yang dilakukan manusia gitu ya. Berjalan-jalan di taman gitu misalnya ya. Ya, tapi apakah lantas orang Kristen harus membayangkan Allah itu punya tangan betulan gitu misalnya? Ya, ya kan enggak. Ya, tapi itu bahasa-bahasa yang memang bisa dipahami manusia. Itu pola akomodatif ya. Lalu di sisi yang lain ya, sebenarnya walaupun umat Kristiani itu memahami bahwa Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, tetapi umat Kristiani juga sama yakinnya bahwa pewahyuan itu tidak menganulir kemanusiaan si penulis Alkitab. Iya kan? Nah, jadi wajar juga ya bahwa yang menulis itu menulis dengan bahasa manusia, berinteraksi dengan pikiran-pikiran orang sejamannya ya, dan menggambarkan karya ilahi merespons eh, historical background yang ada pada saat itu. Justru waktu kita berusaha baca terus anggap ayat Alkitab itu muncul di dalam vakum begitu aja tanpa ada konteks background sama sekali. Terus kita paksa bicara di zaman sekarang begitu aja, plek gitu aja, kita kita comot gitu aja itu. Itu justru apa proses tafsir yang agak berbahaya ya. Karena nanti sebenarnya kita jadi memaksa teks-teks itu bicara apa aja yang kita inginkan, yang kita anggap menjadi kebutuhan modern kita. Ya, jadi di situ problem biblika itu ya, bagaimana membaca kitab suci dengan perlahan dan hati-hati itu jadi penting. Itu yang berusaha juga ditanamkan oleh Peter Enns sih. Jadi sebenarnya Peter Enns berusaha menolong orang percaya sih supaya bisa tetap berpegang kepada Alkitab ya, membaca Alkitab dengan produktif tafsirnya, justru juga di tengah-tengah pertarungan dan pergulatan dengan sains modern. Ya. Nah, cuman ya nggak semua orang setuju ya dengan Peter Enns ya. Jadi bukunya memang jadi kontroversi. Peter Enns-nya sendiri kalau Bapak Ibu baca di chapter itu meyakini bahwa Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus dan membacanya perlu ada pimpinan Roh Kudus juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya masih sangat apa menghormati otoritas Alkitab, hanya membaca Alkitabnya mungkin tidak sekonservatif banyak biblical scholars yang lain. Ya. Menjawab pertanyaan nggak Bu Teti? Iya, Pak. Ya, tapi saya memahami sih keresahannya karena yang membaca kitab itu banyak yang resah juga ya, walaupun banyak juga yang merasa tertolong oleh Peter Enns sih. Ya, ada komentar lagi, pertanyaan? Nah, mungkin komentar ini ya buat textingnya Pak Yosua ya sedikit ya. eh karena Pak Yosua di textingnya agak resah ya juga bahwa kok keimanan itu dipaksa punya evidence ya, terutama kalau bicara sama saintis gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus memang selalu ready untuk bicara evidence karena iman tuh nggak buta. Ya, dan evidence apa yang komunitas orang beriman itu miliki ya adalah tulisan saksi mata ya, yang di dalam tradisi Kristiani itu bentuknya kitab suci yang kita warisi ya sebagai
punya otoritas untuk memimpin kehidupan dan mengajar kita. Ya karena itu tulisan saksi mata di dalam zamannya Yesus yang mengalami Yesus dan karya ilahi di dalam kehidupan Yesus secara langsung maupun di dalam komunitas yang meyakini iman kepada Yesus, gitu ya. Nah, perkara apakah kitab itu diterima ya otoritasnya atau enggak, tetapi yang pasti iman itu punya evidence-nya. Iman itu nggak buta, pokoknya asal percaya aja, gitu ya. Dan kan kita selalu mengolok-olok ya, apalagi di dalam zaman post-truth ini ya, orang melempar hoax ya. Oh, kamu nggak ada evidence apa-apa, terus mengklaim itu yang kamu lempar, padahal hoax itu kebenaran gitu ya. Sehingga apa mentalitas untuk benar nih, ini coba dulu lihat ada buktinya atau enggak gitu ya. Kehati-hatian itu menjadi sangat penting sih. Justru di era post-truth yang seperti sekarang ya. Dan komunitas keimanan perlu juga ya mengembangkan mentalitas yang semacam itu ya. Jangan pokoknya asal percaya buta terus nanti dikibulin ya sama pemuka agamanya gitu ya, disuruh macam-macam ya, karena kita terbiasa percaya buta itu gitu ya. Mudah-mudahan sih kita jangan membiasakan diri ke arah sana ya, melainkan memang berusaha berpikir yang rasional dan kalau di challenge sama saintis ya itu menjadi bagian dari latihan disiplin rohani kita juga sebenarnya ya. Mudah-mudahan menjawab ya sedikit keresahannya. Ada komentar, pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya pertemuan kita hari ini, juga udah injury time. Nanti bacaan lainnya saya sediakan lagi di G-Class seperti biasa. Dan kita masuk udah ke dalam fase membaca kritik tentang Alkitab kalau nggak salah ya. Dan bacanya kalau nggak salah saya sediakan dari Bart Ehrman dalam bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin lebih nyaman untuk dibaca oleh Bapak Ibu karena saya punya kopi bahasa Indonesianya sih. Ya. Jadi sampai ketemu lagi. Nanti kita ketemu minggu depan dan selamat membaca lagi materi di G-Class ya.